Pengertian ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru atau upah yang berarti al-iwad, ganti atau kompensasi. Menurut pengertian syara, ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti, sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hambali menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 09 DSN MUI tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz Al-Farisi. Saya akan menyampaikan terkait landasan hukum ijarah. Landasan hukum ijarah ini terdapat dalam Quran surat At-Tolak ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asaratum fasaturdi'u lahu ukhra, yang artinya tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Yang menjadi dalil dari ayat ini terdapat pada berikanlah kepada mereka upahnya. Hal ini mengungkapkan bahwasanya ada kewajiban yang harus ditunaikan atas hak-hak seseorang. Dalam hal ini adalah pengupahan. Upah di sini harus berdasarkan musyawarah atau kesepakatan di awal. Dan landasan hukum ijarah selanjutnya terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani Al-Dail, kemudian dari Bani Abdu bin Adi. Hadis ini menunjukkan bahwa sewa menyewa atau ijarah itu diperbolehkan dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar
Sebab Nabi SAW merupakan suri tauladan yang baik untuk diikuti. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Prilika akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pokok transaksi ijaroh. Prinsip-prinsip pokok transaksi ijaroh menurut Islam yaitu yang pertama, jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, sehingga dibolehkan melakukan transaksi ijaroh untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Yang kedua, memenuhi syarat sahnya transaksi ijaroh yakni yang pertama, orang-orang yang mengadakan transaksi ajir dan mustajir haruslah orang yang sudah mumayyiz, yakni sudah mampu membedakan baik dan buruknya. Yang kedua, transaksi atau akad seharusnya didasarkan pada keridhoan kedua pihak, tidak dibolehkan karena adanya unsur paksaan. Yang ketiga, transaksi ijaroh haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Saya Maya Maesaroh ingin melanjutkan materi sebelumnya dan saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ijaroh. Dilihat dari sisi objeknya, akad ijaroh terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ijaroh manfaat atau al-ijaroh ala al-manfaah. Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan memberi upah sebagai imbalan jasa yang disewakan. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir, sedangkan upah yang dibayarkan disebut ujroh. Misalnya yaitu sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan lain-lain. Dalam hal ini, muajir mempunyai benda-benda tertentu dan mustaji butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antar keduanya. Terus yang kedua itu ijaroh yang bersifat pekerja atau al-ijaroh ala al-amal. Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijaroh ini mirip dengan leasing atau sewa di bisnis konvensional. Artinya, ijaroh ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Muajir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain. Kemudian mustajir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Muji mendapatkan upah atau ujroh atas tenaga yang ia keluarkan untuk mustajir, dan mustajir mendapatkan tenaga atau jasa dari mujir. Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seseorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepeda. Perkenalkan, nama saya Safira Hegas Ramadan. Saya dari kelompok 7 akan membahas mengenai rukun al-ijaroh. Menurut ulama Hanafiyah, rukun al-ijaroh itu hanya satu, yaitu ijab atau ungkapan menyewakan dan qabul persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi, menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun al-ijaroh itu ada 4. Yang pertama itu orang yang berakad, yang kedua sewa atau imbalan, yang ketiga manfaat, dan yang keempat itu ijab dan qabul. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa atau imbalan, dan manfaat termasuk syarat-syarat al-ijaroh, bukan rukunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah. Saya ingin menjelaskan mengenai berakhirnya akad ijaroh. Berakhirnya akad ijaroh ada 4. Yang pertama, objek musnah atau hilang. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijaroh telah selesai. Misalnya, yang disewakan itu berupa rumah. Setelah tenggang waktu yang disepakati telah selesai, maka rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.
Dan apabila yang disewakan itu berupa jasa, maka penyedia jasa tersebut berhak untuk mendapatkan upahnya. Yang ketiga, menurut ulama Hanafiyah, wafatnya seorang yang berakad. Karena menurutnya akad ijaroh tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijaroh tidak batal apabila yang berakad wafat, karena dilihat dari manfaatnya yang menurut mereka boleh untuk diwariskan. Yang keempat, apabila ada uzur dari salah satu pihak yang berakad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsul Arifin. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem dan mekanisme ijarah dalam perbankan syariah. Pembiayaan di perbankan syariah, khususnya di Indonesia sendiri, memiliki berbagai macam skema dan produk-produk pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan ijarah, yaitu dengan akad ijarah. Namun, sebelumnya perlu kita ketahui apa itu ijarah. Pembiayaan ijarah merupakan salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh bank syariah yang memberikannya hak guna atau hak pakai suatu barang, suatu aset, baik barang atau jasa, kepada nasabah. Pembiayaan ijarah sendiri memiliki berbagai macam jenis, khususnya yang ada di Indonesia. Terdapat pembiayaan ijarah multijasa, yang dimana memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menyewa manfaat barang ataupun jasa. Kemudian juga terdapat pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu dimana merupakan perpaduan sewa barang karena adanya pembelian. Perpaduan sewa barang karena dan diakhiri masa akan terjadinya transfer kepemilikan barang. Nah, karena adanya pembelian. Terus ada juga pembiayaan ijarah dengan skema musyarakah mutanakisos, yaitu yang biasa dipakai dalam KPR di perbankan syariah atau di bank syariah. Namun pada kenyataannya pembiayaan ijarah yang paling laris di pasaran adalah IMBT ataupun ijarah MMQ. Terdapat beberapa alasan mengapa bank syariah jarang ada yang memasarkan produk pembiayaan ijarah murni. Di antaranya adalah yang pertama, bank syariah akan memiliki aset ijarah tersebut jika memang memasarkan produk pembiayaan ijarah, di mana bank syariah tentu menghindari memiliki aset yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Terus yang kedua, risiko yang besar yang mungkin ditanggung bank syariah ketika aset rusak atau pemeliharaan aset dan sebagainya. Terus yang ketiga, biaya pemeliharaan aset yang besar disertai dengan biaya penyusunan setiap tahunnya, yang menyebabkan aset memiliki umur produktif. Alasan mengapa bank syariah jarang memasarkan produk pembiayaan ijarah mungkin bermacam-macam dan berbeda-beda antara satu bank syariah dengan bank lainnya. Namun dapat kita lihat dari kondisi real bahwa bank syariah di Indonesia masih terpaku dengan produk pembiayaan murabahah yang menggunakan skema jual beli, sehingga pembiayaan yang paling banyak dan yang paling laris adalah pembiayaan murabahah. Berangkat dari fakta tersebut mempengaruhi tren pembiayaan di bank syariah di Indonesia. Padahal jika dilihat potensi pembiayaan masih sangat luas, terutama pembiayaan ijarah. Nah, masih banyak masyarakat yang membutuhkan manfaat barang ataupun jasa, namun tidak mampu untuk membelinya, hanya mampu untuk menyewa selama beberapa waktu. Potensi pembiayaan ijarah ini kemudian diambil oleh lembaga keuangan syariah non-bank seperti BMT dan sebagainya. Saya Fitri Islamiyati akan menjelaskan tentang implementasi akad ijarah. Akad-akad yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah di Indonesia, dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi, yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syariah.
Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi. Terkait dengan itu, di sini saya hanya menjelaskan praktek pembiayaan ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik dalam lembaga keuangan syariah menurut surat edaran nomor 10/14/DPBS yang dikeluarkan Bank Indonesia pada 17 Maret 2008 dalam memberikan pembiayaan ijaroh. Bank syariah atau unit usaha syariah harus memenuhi langkah sebagai berikut. Yang pertama ada bank bertindak sebagai pemilik atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas objek sewa baik berupa barang dan atau jasa yang menyewakan objek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan. Yang kedua ada barang dalam transaksi ijaroh adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewanya. Yang ketiga ada bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar ijaroh serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. Yang keempat ada bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar ijaroh kepada nasabah. Yang kelima ada objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya. Yang keenam, bank sebagai pihak yang menyediakan objek sewa wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas objek sewa serta ketepatan waktu penyediaan objek sewa sesuai kesepakatan. Yang ketujuh, bank wajib menyediakan dan untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Yang kedelapan, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis. Yang kesembilan, pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus atau tunai. Yang kesepuluh, pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. Yang ke-11, bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan objek sewa dan menanggung biaya pemeliharaan objek sewa sesuai dengan kesepakatan. Terima kasih.